Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu bagi kami sehingga kami boleh ada hari ini untuk belajar dari firman Tuhan. Tolonglah kami dalam segala ketidakmampuan kami, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kami melalui perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, jadi berkat bagi semua yang boleh mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai pasal 9 ayat 1. Dan tema untuk minggu ini adalah menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Sekali lagi, menyangkal diri dan memikul salib adalah kekuatan, bukan kelemahan. Dan kita sudah ada di Minggu Sengsara yang kedua. Dalam Minggu Sengsara ini kita dibawa oleh Tuhan untuk menghayati penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus untuk pekerjaan selamat yang Dia kerjakan dalam dunia ini bagi kita semua. Kalau kita melihat di ayat 31 bahwa ini mengenai pemberitahuan tentang apa yang Yesus akan alami dalam pelayanannya di dunia ini. Ayat 31 ini Yesus mengajar kepada para murid bahwa isi ajarannya adalah bahwa anak manusia ini maksudnya menunjuk kepada Yesus. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu pada akhirnya akan dibunuh, kemudian bangkit sesudah 3 hari. Nah, dari ayat 31 ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengenai apa yang akan terjadi kepada Yesus selama ia di dalam dunia ini. Ini
merupakan ajaran yang disampaikan, yang diajarkan, dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Lalu kita boleh melihat bagaimana reaksi dari yang mendengar, yaitu ayat 32. Ayat 32 ini, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Artinya bahwa apa yang disampaikan Yesus pada ayat 31 adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi dan tidak ada yang dia tutupi atau dia hanya menceritakan setengah saja atau mengajarkan, menyampaikan sebagian saja kepada para muridnya. Terus terang berarti semua telah dibukakan tentang apa yang akan terjadi kepada Yesus. Tetapi kita melihat di sini reaksi Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Bayangkan, Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang terlalu aktif dan berani. Bayangkan, kita bisa bayangkan bahwa seorang guru sementara bicara kepada muridnya, lalu kemudian sang murid yang bernama Petrus ini menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Seorang murid membawa Yesus ke samping dan kemudian menegur gurunya. Dalam situasi ini maka yang terjadi adalah Yesus berpaling dan memandang murid-muridnya. Ada murid-muridnya. Ketika Yesus diperlakukan demikian, dibawa ke sampingnya Petrus dan Petrus menegur Yesus, maka yang terjadi adalah Yesus memandang para muridnya dan kemudian ia memarahi Petrus. Jadi tindakan Petrus ini menimbulkan kemarahan dalam tanda petik. Yesus memarahi Petrus, katanya. Ini perkataan yang keras kepada Petrus. Enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bagaimana saudara reaksi kita ketika seseorang dikatakan iblis? Enyahlah iblis. Seolah-olah ini Yesus sementara mengusir iblis. Nah, perkataan enyahlah iblis itu bukan menunjuk kepada Yesus menyebut Petrus ini iblis, bukan. Di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa engkau iblis, tidak. Tetapi ini adalah hardikan Yesus kepada Petrus adalah sebuah gambaran bahwa ada kesalahan berpikir, salah paham orang Yahudi kepada Yesus. Salah itu cara berpikir yang terwakili dalam diri Petrus. Jadi Petrus ini tidak disebut oleh Yesus dia iblis, bukan. Tetapi ini hardikan yang keras bahwa ada kesalahpahaman berpikir dari Petrus yang mewakili orang-orang Yahudi punya cara berpikir tentang Yesus yang adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi. Sebab gambaran para murid dan bahkan orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu tidak mungkin menderita. Raja yang diurapi itu adalah raja yang hebat, yang kuat, yang perkasa. Tidak mungkin menderita, tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin. Nah, inilah konsep yang salah dalam pikiran atau pandangan Petrus. Sebab kalau yang menderita itu pasti bukan Mesias, bukan raja yang diurapi. Sementara Yesus adalah Mesias, raja yang diurapi, yang dikirimkan oleh Allah datang ke dalam dunia ini. Maka kita sambung, Yesus berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya, apa yang ada di pikiran Petrus tidak sama seperti apa yang dipikirkan oleh Allah. Tidak sama seperti pikiran Allah. Apa yang dipikirkan oleh Allah tidak dapat dijangkau oleh cara berpikir dari Petrus.
Sehingga Yesus perlu melanjutkan pengajarannya yang berhubungan dengan penderitaan, yang berhubungan dengan kepengikutan para murid terhadap dirinya. Ayatnya yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak. Oh, ternyata di sana ada orang-orang lain selain murid-muridnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka semua yang mendengarkan pengajaran. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Ini sebuah penegasan bahwa Mesias menanggung banyak penderitaan. Maka yang mengikuti Mesias, yang mengikuti Yesus, yang mau mengikuti Yesus, itu akan berhadapan dengan kesediaan untuk menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Dan bukankah menyangkal diri lalu memikul salib adalah dua bagian yang tidak kita sukai? Sebab kita selalu berkeinginan untuk selalu memiliki, menikmati segala sesuatu yang enak, yang nyaman, yang aman, yang jauh dari segala sesuatu yang berkaitan dengan penderitaan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti semua keinginan-keinginan dirinya dikesampingkan untuk mengikuti keinginan Tuhan. Ingin melakukan dosa, mau berzina, tidak boleh. Aku harus mengikuti keinginan Tuhan karena aku mau menjadi murid Tuhan Yesus. Semua hal yang berdosa, keinginan-keinginan yang salah di mata Tuhan, itu kita harus matikan dan menghidupkan keinginan-keinginan Tuhan di dalam diri kita. Kemudian memikul salib, rela memikul penderitaan oleh karena beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita juga memilih untuk mengikuti firman-Nya, perintahnya, keinginannya. Bukan lagi keinginan kita sendiri. Ini pilihan. Kalau kita tidak memilihnya, berarti kita bebas dari konsekuensi, bebas dari menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi kalau kita mau mengikuti Dia, berarti semua yang berhubungan dengan Tuhan Yesus, firman dan kehendak-Nya, itu yang menjadi keinginan dan kehendak kita. Ayat 35. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya bahwa kalau kita mau mengikuti Tuhan, berarti kita akan selalu berhadapan dengan resiko-resiko. Dan kita bersedia menerima resiko-resiko, ditolak, dianiaya, dihina, difitnah. Tetapi kalau kita selalu mau ada di zona nyaman, tapi kita ikut Tuhan, sama kita kehilangan nyawa kita. Bukankah untuk keselamatan kita ada pengorbanan yang dibayar dengan nyawa? Yesus rela kehilangan nyawa supaya kita diberi hidup. Yesus rela hilang kehidupannya supaya kita diberi hidup. Yesus rela mati supaya melalui kematiannya kita dihidupkan. Kita rela berkorban untuk Yesus dan untuk pekerjaan Injil, pekerjaan pelayanan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Ayat 36, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya kita memiliki semua kekayaan dalam dunia ini? Kita mendapatkan fasilitas, jabatan, nama baik, pekerjaan, tetapi kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak melakukan firman-Nya, sama saja kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita hanya hidup dalam dunia ini, tetapi kita tidak mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan. Hanya sekedar hidup, bernafas, bisa berjalan, tetapi sesungguhnya kita kehilangan segala sesuatu
yang bernilai, yaitu keselamatan yang dari Tuhan. Memiliki Tuhan Yesus berarti memiliki segala sesuatu, memiliki segala-galanya. Dan yang segala-galanya itu yang paling penting dari seluruh dunia yang dikejar oleh manusia. Ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Tidak ada yang dapat kita berikan untuk menjadi ganti nyawa kita selain daripada kasih Tuhan yang memberikan nyawanya menggantikan kita. Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku, karena Yesus, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, maka anak manusia akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Apabila kita malu karena Tuhan Yesus, kita malu mengikuti Tuhan Yesus, kita malu jadi murid Tuhan Yesus, maka Dia akan malu juga mengakui kita di hadapan Bapanya. Ini resiko daripada pilihan yang salah. Ini resiko kalau kita memilih hidup dalam dosa dan hidup dalam kedagingan. Ini sangat mengerikan apabila kita dalam penghakiman lalu kita tidak diakui oleh Tuhan Allah kita. Sementara dalam hidup di dunia kita mengakui kita orang Kristen, kita orang yang percaya kepada Dia, tapi kita memilih hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, hidup di dalam di luar kehendak Tuhan, hidup melakukan dosa. Kita tidak pernah akan diakui oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengenai pengajaran Tuhan Yesus ini pada pemberitahuan pertama tentang penderitaannya, memberi pencerahan kepada kita bahwa untuk menjadi murid Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Mengesampingkan keinginan-keinginan kita dan memasukkan keinginan-keinginan Tuhan dan firman-Nya dalam hidup kita dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan Yesus, kita melepaskan urusan-urusan duniawi yang membuat kita jauh daripada Tuhan, lalu memfokuskan kepada urusan-urusan kekekalan, mencari Tuhan, mendapatkan Tuhan, dan hidup dalam Tuhan. Lalu Tuhan pakai kita untuk melayani di dalam dunia ini. Pencerahan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menilai bahwa Petrus ternyata yang salah dalam dirinya adalah salah pemahaman. Kesalahan pemahaman, kesalahan berpikir dari Petrus bahwa Mesias tidak akan menderita. Tapi justru Mesias, Raja yang diurapi, harus menderita untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Harus memberikan nyawanya, darahnya, hidupnya, supaya kita semua mendapatkan keselamatan. Ada harga yang harus dibayar oleh kita semua. Pengorbanan terjadi dalam karya keselamatan Kristus. Kita pun harus sedia berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga adalah kekekalan. Kehidupan bersama dengan Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal. Dan karena itu, setiap orang yang telah mengikuti Yesus mendapatkan keselamatan, percaya dan hidup benar, maka ia tidak lagi menempatkan yang paling tinggi adalah kita harus dihormati, kita orang yang kaya, kita orang hebat, kita punya jabatan, punya pangkat, sehingga karena kita punya segala-galanya, ketika orang menegur, menasehati, ketika kita dapat fitnahan, kita dapat hinaan, kita merasa tidak layak, tidak pantas karena harga diri kita digoncang. Sehingga kita berkata, tak tahu siapa kita. Kita mengandalkan semua yang ada pada diri kita. Jika itu yang terjadi, kita tidak menyangkal diri, kita tidak memikul salib. Tetapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai diri yang tidak bernilai, tidak berharga, kosong, Tuhan yang memberi penghargaan kepada kita sampai ada nilai, maka yang terjadi adalah ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak dianggap, ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, tidak terjadi sesuatu apa-apa dalam diri kita. Kita tidak tergoncang
Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak. Karena kita menilai bahwa nilai tertinggi dalam diri kita adalah kita hidup dalam Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan firman Allah bahwa balas kejahatan dengan kejahatan, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tidak lagi tersinggung ketika orang marah kepada kita, ketika orang mengguncang-guncang harga diri kita, karena harga diri kita telah diletakkan kepada Yesus. Itu pencerahan. Baru di situ kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak akan malu mengakui kita di hadapan Bapanya. Ini sebuah firman yang mengarahkan kepada kita bahwa kita harus menyelaraskan konsep kita, cara berpikir kita, dengan cara berpikir Tuhan. Sehingga mengikuti Tuhan bukan lagi sebuah keterpaksaan. Karena ketika kita mengikuti Dia, ada perubahan yang terjadi mulai dari pikiran kita dan melahirkan gaya dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dan dalam perjalanan kita mengikuti Dia, kita percaya Tuhan akan memampukan kita menjadi serupa dengan Dia, sempurna seperti Dia. Bukankah ada firman berkata bahwa sempurnalah kamu seperti aku juga sempurna. Biarlah kita menghayati minggu sengsara yang kedua ini, bagaimana Tuhan mengorbankan seluruh hidupnya bagi kepentingan kita, bagi keselamatan kita, sehingga kita dapat dipakai olehnya untuk menjadi saksi bagi orang lain. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, kerajaan Allah dibangun dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup di jalan Tuhan, menjadi murid Tuhan Yesus, dan juga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu.